Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 966 sampai 970. Ye Chong tertidur di kamar. Matahari menyinari saya keesokan harinya, dan hari itu sangat hangat. Ye Chong membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Dia tidur nyenyak malam itu. Dia berdiri dan mandi, lalu berjalan keluar. Saat ini, saya baru saja melihat Zhao Shuaiting berlari dengan gembira. Zhao Shuaiting terlihat bagus dan sudah berganti pakaian. Sekilas Ye Chong tahu bahwa Zhao Shuaiting telah berhasil. Dia telah mencapai status prajurit tingkat kuning. Zhao Shuaiting sangat bersemangat, dan berkata dengan wajah merah, "Kakak ipar, saya berhasil, saya merasa tubuh saya penuh kekuatan." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Itu benar. Pada saat ini, manusia serigala, Titan, dan yang lainnya juga datang." "Hei, bukankah ini Xiao Zhao kita? Bagaimana, kita? Ada kompetisi hari ini? Apakah kamu gugup?" "Hei, Xiao Zhao, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Taruh air di telapak tanganku. Kita semua itu salah satu dari saya sendiri, jadi mari kita pergi ke akhir," kata Titan sambil tersenyum. Titan, manusia serigala, dan koboi belum mencapai level petarung kuning. Jadi mereka sama sekali tidak tahu bahwa Zhao Shuaiting saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Paling-paling, mereka hanya berpikir bahwa Zhao Shuaiting terlihat baik. Coraknya bagus, tentu sudah dimakan dalam setengah bulan terakhir. Siapa yang makan makanan enak setiap hari, dan coraknya tidak berminyak? Ini membuat manusia serigala cemburu selama setengah bulan, dan hari ini mereka akhirnya bisa membalas dendam. Zhao Shuaiting dan Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan semua orang duduk dan sarapan. Tepat setelah sarapan, Zhou Yao memanggil semua orang ke tempat latihan. Kemudian semua orang mengikuti Zhou Yao ke tempat latihan. "Hei, bagaimana dengan kepala botak? Ayo mulai kompetisi. Aku tidak tahan lagi. Setengah bulan terakhir, tapi aku sudah berlatih keras. Anak ini makan setiap hari. Aku ngiler. Hari ini, aku harus melakukannya melawan juga dia ngiler," kata Titan sambil menggosok tangannya. Zhou Yao berkata, "Tunggu sebentar, masih ada orang yang datang." Semua orang terkejut, ada lagi yang ingin datang. Sebelum mereka dapat mengajukan pertanyaan lagi, Wang Zhen berjalan dengan dua orang. Keduanya mengenakan jas dan memiliki aksen birokrasi. Wang Zhen berjalan sambil tersenyum, dan memperkenalkan kepada semua orang, semuanya. Keduanya adalah inspektur yang dikirim oleh saluran kedua. Yang ini disebut Wudi, dan yang ini disebut Zhang Xianchao. Keduanya di sini untuk memeriksa pulau kita, situasinya. Semua orang bertepuk tangan dengan jarang. Zhang Xianchao melangkah maju, mengangguk dan berkata, "Semua orang tahu bahwa saluran kedua kami berinvestasi dalam pembangunan basis pelatihan ini. Saya mendengar bahwa itu telah digunakan. Jadi mari kita lihat dan lihat apakah Anda memiliki basis pelatihan lain. Tanyakan, beritahu kami." Zhang Xianchao berpura-pura menjadi pemilik tempat itu. Zhou Yao mendengus, sedikit menghina. Wang Zhen berkata dengan nada menyanjung kepada Zhang Xianchao dan Wudi, "Kalian berdua, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini pelatih kami, botak." Melihat kecantikan Zhou Yao, Zhang Xianchao dan Wudi meluruskan mata mereka. Nama panggilan Yao botak, dan dia tidak bisa jangan ragu. Zhang Xianchao berkata dengan patuh, "Bagaimana kecantikan yang begitu cantik bisa disebut si botak? Benar-benar tidak pantas." "Itu benar. Julukan si botak tidak layak untuk kecantikan seperti itu." Wudi juga berkata. Anak kucing di sebelahnya tersenyum dan mengedipkan mata pada mereka berdua. "Bagaimana denganku? Kamu juga cantik. Aku tidak menyangka ada wanita cantik sepertimu di pulau ini. Membuatku terpesona." Wang Zhen terus memperkenalkan, "Ini adalah instruktur baru kami, Ye Chong, instruktur Ye.
Kamu adalah instruktur Ye. Zhang Xianchao menyipitkan mata ke arah Ye Chong. Kudengar metode pelatihanmu sangat unik. Hehe, apakah si bodoh itu? Wudi tertawa. Jelas, sebelum kedua orang ini datang, mereka tidak tahu berapa banyak hal buruk yang dikatakan Wang Zhen tentang Ye Chong kepada mereka. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang idiot? Sebelum Ye Chong bisa mengatakan apa-apa, Zhao Shuaiting adalah orang pertama yang berhenti. Wang Zhen memarahi, apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Apa yang kamu, diam, Zhang Xianchao mencibir. Kenapa? Tidak cocok untuk ember nasi, saya tidak tahu tentang pelatihan setiap hari, jadi saya hanya makan di sini. Ini bukan ember nasi, ini apa? Saya tidak berharap orang-orang seperti itu ada di Feng Shenbing. Membiarkan para idiot makan di sini, Anda tahu, sekarang apa yang terjadi dengan para pejuang boneka di luar? Sekarang kami sangat membutuhkan sekelompok talenta untuk melindungi ketertiban di luar. Kata Wudi. Zhang Xianchao melirik Ye Chong lagi. Saya mendengar bahwa Anda, instruktur, secara khusus direkrut oleh Zhou Butong. Saya pikir Zhou Butong terlalu bingung untuk dibodohi oleh anak nakal seperti Anda. Bagaimana menurut saya? Anda sepertinya tidak mampu juga. Dengan kemampuan kecilmu, apa yang bisa kamu katakan? Zhao Shuaiting memarahi dengan suara rendah. Wang Zhen berteriak, diam, apakah kamu ikut berbicara? Tapi sudah terlambat, Zhang Xianchao sudah mendengar. Apa yang kamu bicarakan? Apa keahlianku? Kamu tidak punya mata. Kamu tahu aku siapa? Katakan, tuanku adalah Li Yuanhong, tetua agung dari Sekte Shenhu. Dia memiliki satu set tinju monyet, yang diisolasi dari dunia. Jika kamu membuatku cemas, aku akan membunuhmu. Awalnya, Sekte Shenhu ada di Suedu. Itu juga bisa dianggap sebagai sekte besar, sangat terkenal. Namun, beberapa waktu lalu, Yuan Lisan, kepala Shenhoumen, dibunuh oleh Ye Chong. Titan tidak bisa melihat-melihat tatapan mendominasi Xianchao. Dia berkata dengan sinis, oh, itu sangat kuat. Tetapi bagaimana saya mendengar bahwa kepala Sekte Shenhu, Yuan Lisan, dipukuli sampai mati oleh Tuan Ye. Ya, saya juga mendengarnya. Ketika Tuan Ye membunuh Yan Gaoshan, dia juga membunuh Yuan Liji itu. Manusia serigala itu tertawa di sampingnya. Selain itu, saya juga mendengar bahwa Yuan Lisan ini cukup menarik. Dia sudah sangat tua, dan dia masih ingin memuja Yan Gaoshan sebagai gurunya. Bagaimana dengan meminta orang lain untuk menjadi gurumu? Xiao Mao dan beberapa orang lainnya juga ikut menyela. Mendengar ini, Zhang Xianchao memerah karena marah. Berani. Kamu orang gila? Kamu tidak tahu betapa kuatnya aku. Yang disebut Tuan Ye itu menggunakan cara tercela untuk membunuh tuanku. Paman, jangan khawatir. Tuanku akan membalas dendam cepat atau lambat dan membunuh Tuan Ye itu. Pada saat itu, Anda akan tahu betapa kuatnya itu. Zhang Xianchao jelas sangat percaya diri dengan sektenya, tetapi dia sangat tidak mengetahui kekuatan sektenya. Ye Chong tersenyum, tetapi tidak berbicara. Faktanya, selain Zhou Budong, tidak ada orang di sini yang tahu bahwa Ye Chong adalah milik Tuan Ye. Secara alami, mereka tidak akan mengasosiasikan Ye Chong yang begitu muda dengan Tuan Ye yang mengalahkan Yan Gaoshan, Gu Zhenyu, dan prajurit puncak tingkat Huang lainnya. Melihat suasana sedikit tegang, Wang Zhen dengan cepat berkata, oh, ngomong-ngomong, kalian berdua inspektur. Hari ini tepat pada waktunya untuk tanggal kompetisi yang kita sepakati. Ayo undang kalian berdua untuk menjadi saksi, semua orang menonton. Kata Zhang Xianchao. Zhou Yao mendengus dan mengabaikan Zhang Xianchao sama sekali. Bagaimana, instruktur Ye? Bisakah kamu bersaing? Ye Chong mengangkat bahu. Kamu bisa melakukannya kapan saja. Instruktur Ye, saya harap Anda tidak melupakan apa yang Anda katakan. Jika kalah, Anda akan berkemas dan pergi. Kata Zhou Yao. Ye Chong tersenyum. Jika kamu kalah, apa yang harus kamu lakukan? Aku akan kalah. Zhou Yao mencibir. Tidak mungkin.
Ye Chong tersenyum, apapun mungkin. Jadi bagaimana? Jika kamu kalah, kamu bisa menari untukku. Bagaimana? Wajah dingin Zhou Yao sedikit berubah. Kenapa, kamu tidak berani? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Werewolves dan yang lainnya tertawa. Kepribadian Zhou Yao biasanya seperti laki-laki, pasti sangat menarik memikirkan tariannya. Ketika semua orang memikirkan tarian panas Zhou Yao, mereka semua sedikit bermimpi. Zhou Yao mendengus, jangan berani, toh aku tidak akan kalah, ayolah. Setelah itu, semua orang berpose di tempat latihan. Semua orang membentuk lingkaran dan membentuk ruang terbuka di tempat latihan. Ye Chong mengangguk pada Zhao Xueting. Zhao Xueting mengangguk dan berjalan. Dia bertanya, siapa di antara kalian yang akan pergi lebih dulu? Titan hendak pergi, tetapi koboi itu maju selangkah. Hei, aku di sini. Koboi itu maju 2 langkah dan menggerakkan jari-jarinya, biarkan aku bermain. Tanganku gatal, aku sudah lama tidak memotong kicauan kecil orang lain, tanganku gatal. Dengan senyum celaka, dia melompat ke sisi Zhao Xueting. Oke, ayo mulai, teriak Wang Zhen. Koboi itu terkekeh, lalu bergegas menuju Zhao Xueting dengan kilasan sosoknya. Koboi ini terkenal dengan kelincahannya, dan kecepatannya adalah salah satu yang tercepat di seluruh Feng Shenbing. Namun, kecepatan koboi saat ini, di mata Zhao Xueting, hampir sama dengan kecepatan orang tua yang goyah. Zhao Xueting menggelengkan kepalanya, ini terlalu lambat. Dia awalnya ingin menunggu koboi itu bergegas, tetapi gerakan koboi itu terlalu lambat. Menghitung menurut keadaan pikiran Zhao Xueting saat ini, itu hanyalah ritme untuk menunggu sampai akhir waktu. Zhao Xueting menjadi tidak sabar dan bergegas menuju koboi itu dengan gerakan kakinya. Koboi itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Zhao Xueting muncul di belakangnya. Kemudian, Zhao Xueting menepuk ringan koboi itu. Koboi itu langsung mengikuti kekuatan Zhao Xueting, terhuyung-huyung dan terbang keluar dari ring. Kemudian, dia berbaring di tanah dengan kotoran anjing, menggigit seteguk pasir. Ini terlalu cepat, semua orang terkejut, sudah berakhir sebelum dimulai. Koboi itu kalah begitu saja, koboi itu sendiri tidak percaya. Mata Zhou Yao semakin melebar, apakah benar-benar efektif untuk memakannya setiap hari? Titan mendengus, aku datang, saat dia berbicara, dia menginjak tanah dengan 2 poni, dan tanah sedikit bergetar. Titan berteriak keras, dan berjalan menuju Zhao Xueting selangkah demi selangkah, seperti tank yang tak terbendung. Ketika dia berjalan ke sisi Zhao Xueting, dia mengangkat tamparan kerasnya. Zhao Xueting, hati-hati, dengan tamparan ini, aku akan menggunakan 50% kekuatanku untuk menamparmu. Saat dia berkata, telapak tangan Titan menamparnya seperti kipas angin, dan anginnya kencang. Zhang Xianchao, Wang Zhen, dan lainnya yang berdiri di luar dapat mendengar desingan angin. Saya melihat Zhao Xueting menyeringai, mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangan Titan. Seketika menghentikan serangan Titan, semua orang tercengang. Anda harus tahu bahwa Titan ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Meskipun hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, ia dapat dengan mudah membalikkan orang dengan 50% dari kekuatannya. Bahkan manusia serigala tidak akan berani bertarung seperti ini. Tapi, bagaimana Zhao Xueting mengambilnya dengan begitu mudah? Seolah tidak ada usaha sama sekali. Zhao Xueting terkekeh, Titan, aku akan menamparmu juga. Aku akan menggunakan 30% kekuatanku untuk tamparan ini. Tangan Zhao Xueting sangat cepat, dan saat dia selesai berbicara, ada tamparan, dan Titan terbang keluar. Titan ini memiliki tubuh hampir 300 kati, tetapi ditampar oleh Zhao Xueting yang benar-benar tidak proporsional. Titan itu terbang sejauh 5 atau 6 meter, lalu jatuh ke tanah dengan bang, langsung menghancurkan tanah dari lubang besar. Semua orang bahkan bisa merasakan kejutan di bawah kaki mereka.
Namun, keterkejutan di hati setiap orang bahkan lebih kuat. Lao Gao yang wajahnya bengkak sudah terbang keluar ring dan kalah lagi. Melihat Zhao Shuaiting lagi, sepertinya dia tidak berkontribusi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Zhou Yao tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini metode pelatihan Ye Chong? Zhang Xianchao juga tercengang. Luar biasa, nak. Zhao Shuaiting tertawa, terlalu mudah, saya tidak punya berkontribusi. Apakah Anda sengaja kalah dari saya, hanya ingin menonton tarian botak? Sebenarnya, Zhao Shuaiting tidak melebih-lebihkan. Dia sekarang adalah prajurit tingkat kuning, dan dia dapat menangani orang biasa seperti Titan dan manusia serigala tanpa merusak keringat. Tidak peduli seberapa kuat para Titan, mereka tetaplah orang biasa dibandingkan dengan prajurit. Itu adalah dunia yang berbeda. Zhao Shuaiting memandang manusia serigala, tukang daging, bake, dan anak kucing di bawah, dan berkata, "Jangan buang waktu, kalian semua naik bersama. Cepat-cepat, aku sedikit lapar," berkata. Dengan dingin dia mendengus, "Anak baik, tidak apa-apa menjadi gila." Tiba-tiba, dua pisau kecil muncul di tangannya, dan mereka melesat dengan terang, lalu melompat dengan satu tubuh. Bake mengikuti di belakang. "Oke, hari ini aku juga melihat betapa kuatnya kamu." Dia juga mengangkat tinjunya dan bergegas maju. Bake tidak menggunakan senjata hari ini. Anak kucing itu juga bergegas maju dalam beberapa langkah. Dia tidak memegang senjata, tetapi sakunya penuh dengan segala macam obat. Tukang daging di sebelahnya menyeringai sinis dan mengeluarkan pisau bajanya. Saat dia hendak menjilat, dia tiba-tiba memikirkan pelajaran sebelumnya. Ketika dia melawan Ye Chong sebelumnya, dia menjilat pisau bajanya sendiri, dan akhirnya terbaring di tanah dalam keadaan linglung selama sehari semalam. Berapa banyak yang dia derita. Terutama gejala sisa mulut dan mata yang bengkok, ini akan lebih baik. Tapi dia memikirkannya lagi, Zhao Shuaiting dan Ye Chong tidak ada bandingannya. Meskipun Ye Chong sangat kuat, bisakah Zhao Shuai juga diracuni? Terlebih lagi, saya telah berhati-hati beberapa hari ini, dan pedang itu tidak jauh dari tubuh saya, jadi bagaimana saya bisa ditipu? Jadi, dia menjilat pisau baja itu lagi dengan percaya diri. Kemudian, ketika hendak naik, tiba-tiba ia merasa mati rasa di mulutnya dan kaku di tubuhnya. Tidak bagus, sebelum dia bisa berteriak, dia jatuh ke tanah dengan keras dan berhenti bergerak. Zhao Shuaiting tersenyum, menunjuk ke arah tukang daging dan berkata, "Hei, sudah kubilang sebelumnya, kebiasaan ini tidak baik. Anda hanya tidak mendengarkan instruktur Ye. Saya meminta sedikit obat kepada instruktur Ye kemarin, dan diam-diam menaruhnya di belati Anda. Hahaha." Wajah tukang daging memerah, dia tidak menyangka akan ditipu lagi, dia. Bahkan lebih mengeluh di dalam hatinya, Zhou Yao cukup terkejut di samping. Dia tahu bahwa tukang daging ini terkenal berhati-hati, dan pisaunya diracuni oleh Ye Chong sekali, jadi dia pasti akan menjadi lebih buruk. Hati-hati, tetapi diracuni oleh Zhao Shuaiting lagi. Tukang daging tidak menyadari sama sekali bahwa kemampuan Zhao Shuaiting benar-benar kuat. Saat berbicara, dua pisau baja di tangan manusia serigala, seperti dua gigi serigala, telah menikam Zhao Shuaiting. Pada saat yang sama, di belakang Zhao Shuaiting, pukulan bake juga ditarikan dengan kencang, menyegel jalur belakang Zhao Shuaiting. Dan anak kucing itu dengan gesit berada di samping, dan dengan jentikan tangan rampingnya, aroma aneh tercium. Zhao Shuaiting mendengus, tidak takut sama sekali. Dia pertama kali mengambil langkah ke depan, melihat celah di celah manusia serigala, dan meninju perut manusia serigala dengan kepalan panjang, menjatuhkan manusia serigala ke udara. Manusia serigala tersingkir dari ring sebelum dia bisa menggunakan pisau gandanya. Pada saat yang sama, tinju bake telah menyerang punggung Zhao Shuaiting. Boom, boom, setelah dua pukulan, Zhao Shuaiting tidak bergerak sama sekali. Bake tercengang, meski tinjunya tidak sekuat Titan, tapi masih sangat kuat.
orang biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Dan Zhao Shuaiting menahan dua pukulannya tanpa terpengaruh sama sekali. Bake merasa kedua pukulannya terasa seperti memukul pelat besi. Zhao Shuaiting terkekeh, tiba-tiba berbalik, meraih bahu Bake, dan melemparkan Bake keluar dari ring. Pada saat yang sama, aroma anak kucing melayang di depan Zhao Shuaiting. Zhao Shuaiting mendengus pelan, dan dengan gelombang energi asli di tubuhnya, dia melambai kembali aroma itu. Anak kucing itu terkejut, dan dengan cepat melompat pergi, berpikir dalam hati, ini sangat berbahaya, aku sendiri hampir diracuni. Hei, adik kucing, kamu tidak bisa menyakitiku dengan racun ini. Zhao Shuaiting menyeringai. Anak kucing itu mendengus, wajahnya yang cantik memerah, dan dia berkata, "Oh, aku tahu kamu hebat, saudara, jadi saudara perempuanku harus mengakui kekalahan." Kemudian, anak kucing itu juga menyerah dan keluar dari ring. Seperti yang dikatakan Ye Chong, Zhao Shuaiting sendirian mengalahkan semua orang. Zhou Yao memandang Ye Chong dengan tidak percaya, ini kamu. Apakah ini benar-benar hasil dari pelatihan setengah bulanmu? Ye Chong tersenyum, sekarang apakah kamu percaya? Manusia serigala, koboi, dan raksasa berkumpul bersama Ye Chong melangkah maju. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan dan kepercayaan diri kita telah mencapai batas manusia, dan akan sulit untuk menerobos. Zhao Shuaiting dapat mengalahkan kita dengan begitu mudah. Apakah hanya ada satu kemungkinan? Mungkinkah itu apakah dia adalah prajurit tingkat kuning? Ya. Zhao Shuaiting mengangguk dengan bangga dan berkata, benar, dalam setengah bulan terakhir, instruktur Ye telah membantu saya menjadi prajurit tingkat kuning. Apa? Semua orang tercengang? Setengah bulan membuatmu menjadi prajurit kuning. Kamu tahu, kebanyakan orang biasa tidak akan bisa mencapai level prajurit tingkat kuning sepanjang hidup mereka. Ye Chong hanya menghabiskan setengah bulan untuk melatih prajurit tingkat kuning. Apakah ini mungkin? Meskipun semua orang tidak percaya itu, faktanya keluar dari pertanyaan di depannya. Zhao Shuaiting yang asli bukanlah tandingan Titan, Werewolf, dan lainnya. Melihatnya sekarang, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Mata semua orang berbinar, instruktur Ye, adalah itu benar? Ye Chong mengangguk, tentu saja. Sebenarnya, selama Anda berlatih sesuai dengan metode saya jamin saya bisa membuat Anda semua menjadi prajurit tingkat kuning hanya dalam 10 hari. Benarkah? Sangat bagus, instruktur Ye. Kamu adalah pembuat prajurit. Aku, Titan, akan mengikutimu. Semua orang bergema. Ye Chong memandang Zhou Yao sambil tersenyum, dan bertanya, bagaimana? Botak? Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan sekarang? Zhou Yao hanya terkejut, aku kalah. Aku tidak menyangka bahwa di dunia ini benar-benar ada metode yang ajaib. Prajurit sangat langka di dunia. Jika Anda benar-benar memiliki metode seperti itu, jika Anda menyebarkannya, itu pasti akan mengejutkan China. Ye Chong sedikit tersenyum. Peradaban China sangat luas dan mendalam. Don tidak berpikir bahwa Anda berada di negara asing setelah belajar selama beberapa tahun. Saya sangat ahli dalam hal itu. Pada kenyataannya, hal-hal dari luar negeri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hal-hal nenek moyang kita. Zhou Yao menundukkan kepalanya karena malu, dan tidak berbicara, karena kamu kalah. Ye Chong menggosok hidungnya, ya, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Ye Chong mengacu pada tarian, menyebutkan ini, wajah Zhou Yao sedikit berubah lagi. Dan manusia serigala dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi penuh harap. Wang Zhen di sebelahnya mengertakkan gigi karena benci dan sangat terkejut. Dan Zhang Xianchao merasa aneh di dalam hatinya, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar mampu melatih orang menjadi prajurit tingkat kuning dalam waktu sesingkat itu? Tidak mungkin, memikirkannya. Zhang mata Xianchao tiba-tiba berbinar. Memikirkan apa? Mungkinkah dia menggunakan hormon transformasi? Zhang Xianchao berpikir itu lebih mungkin. Sepertinya ini satu-satunya penjelasan.
Tak disangka, kali ini ada panen tak terduga, dia memberitahu Wu di pikirannya, dan yang terakhir juga sangat gembira. Faktanya, tugas terpenting dari saluran kedua baru-baru ini adalah menemukan solusi asli dari hormon transformasi. Hanya dengan mendapatkan solusi asli, rumus dapat dianalisis dan solusi ditemukan. Zhang Xianchao tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Selama dia mendapatkan hormon transformasi dan mengembalikannya ke saluran kedua, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Zhang Xianchao tiba-tiba mengambil langkah maju. Ye Chong, apakah kamu menggunakan hormon transformasi? Kamu mengubahnya menjadi palsu? Dia memandang Zhao Suaiting. Hehe, apakah kamu masih bahagia? Tidak jauh dari kematian, semua orang terkejut. Tidak mungkin. Mengapa tidak? Ini adalah solusi yang paling masuk akal sih. Apakah menurutmu begitu mudah bagi prajurit peringkat Huang untuk muncul? Zhang Xianchao mencibir, jika saya tidak salah, Anda instruktur Ye, untuk menang. Diam-diam menggunakan hormon transformasi pada anak ini, Zhao Suaiting secara alami tidak mempercayainya, dia tahu bahwa Ye Chong tidak akan menyakitinya. Dia berkata, tidak mungkin, hehe, tidak perlu berdalih, Ye Chong, cepat dan serahkan hormon transformasi Anda sekarang telah melakukan kejahatan besar, Anda tahu itu. Kata Zhang Xianchao, Wu Di juga melangkah dan berkata, ya, cepat dan serahkan hormon transformasi. Ye Chong berkata dengan tenang, saya tidak memiliki hormon transformasi. Kentut, jika kamu tidak memilikinya, bisakah kamu mengangkatnya menjadi prajurit peringkat kuning dalam waktu singkat? Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Zhang Xianchao berkata, apakah menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh? Ye Chong tersenyum dan berkata, ya, kamu. Zhang Xianchao tersipu. Ye Chong melanjutkan, sudah kubilang, aku punya 10.000 cara untuk mengangkat seseorang menjadi prajurit peringkat kuning, dan mereka sangat aman. Hanya saja kamu tidak tahu. Karena kamu bodoh, kamu masih ingin berbicara omong kosong di sini. Apa menurutmu kamu terlihat seperti orang bodoh? Kentut, berhenti memberi saya omong kosong, maukah Anda menyerahkannya? Teriak Zhang Xianchao. Ye Chong berkata, apakah kamu sudah mengatakannya? Jangan meludahkan darah di sini. Tapi Zhang Xianchao bersikeras bahwa Ye Chong memiliki hormon transformasi di tangannya. Ye Chong, jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Zhang Xianchao, oh, iya, kau bersikap kasar, biarkan aku melihat. Ye Chong tertawa, Zhang Xianchao berteriak, oke, ini adalah kematian pacaranmu, jangan salahkan aku hari ini. Dengan itu, dia berjalan menuju Ye Chong. Pada saat ini, Zhao Suaiting menghentikan Zhang Xianchao. Nak, jika kamu ingin bertarung dengan instruktur Ye, kamu juga layak. Lewati levelku dulu, Zhang Xianchao sangat marah. Kamu juga ingin mengadili kematian. Setelah mengalahkan beberapa dari mereka, kamu tidak tahu ketinggiannya langit dan bumi. Murid besarku, tidak bisakah aku berurusan denganmu lagi? Juga seorang prajurit peringkat kuning. Namun, kekuatannya seharusnya tidak jauh berbeda dengan Zhao Suaiting. Jadi Ye Chong juga sangat lega bahwa Zhao Suaiting akan bergerak. Memainkan pertandingan dengan lawan dengan kekuatan yang sama juga merupakan semacam pengalaman. Mengatakan itu, Zhang Xianchao melambaikan tinjunya dan bergegas menuju Zhao Suaiting. Dia memutuskan untuk mengalahkan Zhao Suaiting terlebih dahulu, memberikan pukulan kepada Ye Chong, dan kemudian mengalahkan Ye Chong untuk mendapatkan hormon transformasi darinya. Zhang Xianchao adalah murid dari Sekte Shenhu, dan dia menggunakan satu set tinju keras suci dengan ganas dan penuh semangat. Ketika Zhou Yao, Tai Tan dan yang lainnya melihatnya, mereka semua menghela nafas dalam hati, mereka benar-benar pantas menjadi orang-orang di saluran kedua, ternyata sangat ampuh. Zhao Suaiting juga tahu bahwa Zhang Xianchao tampaknya lebih kuat daripada manusia serigala dan para titan,
Jadi dia membangkitkan semangatnya dan menggunakan tinju Vajra yang diajarkan Ye Chong kepadanya untuk melawan musuh. Keduanya bertarung selama lebih dari 30 ronde, terlepas dari hasilnya. Zhang Xianchao menjadi semakin cemas, dia tidak menyangka bahwa Zhao Shuaiting ini sangat kuat. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zhao Shuaiting, bagaimana dia bisa mengalahkan Ye Chong? Keduanya adalah petarung tingkat Huang, dan dalam situasi ini di mana dua orang memiliki kekuatan yang sama, tergantung keinginan siapa yang lebih kuat. Di sini, Zhao Shuaiting baru saja memenangkan beberapa pertempuran, jadi semangat juangnya tinggi, dan dia memang lebih kuat dari Zhang Xianchao. Tapi Zhang Xianchao tidak bisa melawan dengan keras, dan hatinya cemas, jadi dia perlahan-lahan kehilangan angin. Ketika semua orang melihat bahwa Zhao Shuaiting sepertinya akan menang, mereka semua terkejut. Tepat ketika Zhao Shuaiting cukup bangga, tiba-tiba, mata Zhang Xianchao berkilat, dan cahaya yang ganas melintas. Segera, bayangan hitam terbang keluar dari lengan bajunya. Bayangan hitam ini adalah senjata tersembunyi, penuh racun. Ini adalah kartu truf Zhang Xianchao, yang awalnya disediakan untuk Ye Chong. Tetapi tanpa diduga, itu akan digunakan lebih awal sekarang. Ketika Zhao Shuaiting melihat bayangan hitam, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ekspresinya berubah, dan dia merasa seperti akan mati. Seru semua orang, senjata tersembunyi ini langsung ditujukan ke wajah Zhao Shuaiting. Jika dia terkena senjata tersembunyi itu, dia pasti akan mati. Pada saat kritis ini, embusan angin tiba-tiba lewat. Zhao Shuaiting hanya merasakan embusan angin di depannya, dan kemudian, senjata tersembunyi itu berhenti tiba-tiba di depannya, dan terjepit oleh dua jari. Pemilik kedua jari ini tentu saja adalah Ye Chong. Zhang Xianchao mengira dia telah berhasil, tetapi tanpa diduga, Ye Chong tiba-tiba muncul di depannya dan menangkap senjatanya yang tersembunyi. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan kekuatan di tangannya, dia mencubit senjata tersembunyi itu dan jatuh ke tanah dengan dentang. Menggunakan metode tercela seperti itu, Ye Chong berjalan menuju Zhang Xianchao perlahan. Trik yang baru saja digunakan Ye Chong sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Zhang Xianchao bukanlah lawan Ye Chong. Zhang Xianchao mundur 2 langkah, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" "Pertahankan, dan jadilah orang biasa," kata Ye Chong. Ketika Zhang Xianchao mendengarnya, Ye Chong Nima akan menghapus kultivasinya. Dia mundur 2 langkah dengan ketakutan. "Beraninya kamu, aku anggota saluran kedua, beraninya kamu menyentuhku, Ye." Chong mendengus dingin, "Bahkan jika kamu milik Raja Surgawi, aku akan pergi ke menghapusmu hari ini." Zhang Xianchao mundur selangkah lagi, melihat kata-kata tegas Ye Chong. Sepertinya dia tidak berbicara besar. Dia sedikit takut, mundur selangkah lagi dan berkata, "Beraninya kamu, tuanku sekarang adalah Penatua Shenhaomen, jika kamu menyentuhku, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu takut, jika kamu berani mengacau denganku, kamu akan mati." Zhang Xianchao berkata dengan ragu-ragu, "Hehe, bagaimana dengan ini? Karena kamu sangat mempercayai tuanmu, panggil dia, aku akan menunggu di sini." Kata Ye Chong, "Oke, itu yang kamu katakan." Zhang Xianchao mengambil sedotan penyelamat, "Jangan menyesal." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat melompat 2 langkah, lalu dengan cepat memutar telepon. "Hei, Tuan, tolong." Setelah itu, dia menjelaskan alasannya di telepon. "Steamer, bahkan muridku berani bergerak, benarkah setelah kematian ketua sekte? Ada yang berani menunggangi kepala sekte dan kotoran Shenhu kita. Hari ini aku akan menghapusnya, dan aku akan membunuh ayamnya untuk membuat contoh untuk monyet. Biarkan orang lain melihatnya, pintu Shenhu kita belum roboh." Kutukan datang dari telepon, "Biarkan dia menungguku, kirimi aku alamat, dan aku akan pergi ke sana sekarang juga." Tuan Zhang Xianchao adalah Li Yuanhong, tetua agung dari sekte Shenhu. Setelah Yuan Lisan meninggal, Li Yuanhong mengambil alih kepalanya.
Dia dalam kesusahan setiap hari. Setelah Yuan Lisan meninggal, status Shenhaomen telah turun drastis. Li Yuanhong sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang menindas muridnya, apakah ini baik-baik saja? Dia segera naik pesawat pribadi dan memimpin sekelompok orang ke alamat yang dikirim Zhang Xianchao. Setengah jam kemudian, dengan sekelompok murid dan tetua dari Sekte Shenhu, mereka bergegas mendekat. Karena Wang Zhen sudah sangat aktif dan menyapa terlebih dahulu, maka Li Yuanhong dan yang lainnya berjalan lancar, lalu masuk ke pulau. Zhang Xianchao sudah menunggu di kejauhan. Ketika dia melihat Li Yuanhong datang, dia sangat bersemangat dan berlari dengan cepat. Tuan, Anda telah datang. Li Yuanhong melihat Zhang Xianchao dan mengangguk. Katakan padaku, siapa yang berani menggertakmu? Aku akan menghapusnya hari ini, dan membunuh ayam untuk memberi contoh pada monyet. Li Yuanhong dengan sengaja menuangkan suaranya menyebalkan. Biarkan semua orang di pulau mendengarnya. Tuan, lewat sini. Zhang Xianchao membawa Li Yuanhong ke tempat latihan. Kemudian, dia menunjuk ke Ye Chong dan berkata, Tuan, bajingan itu, namanya Ye Chong. Li Yuanhong melihat ke arah jari Zhang Xianchao. Dia hanya melihat iblis yang membunuh kakak laki-lakinya, menatapnya sambil tersenyum. Kaki Li Yuanhong menegang, dan dia hampir pipis karena ketakutan. Dia masih agresif sekarang. Tapi pertama kali dia melihat Ye Chong, dia berlutut di tanah dengan celepuk, persetan, Tuan. Ada apa denganmu? Kamu tidak bisa lumpuh pada saat kritis, kan? Kata Zhang Xianchao. Sebelum Zhang Xianchao selesai berbicara, Li Yuanhong menamparkan Zhang Xianchao ke samping. Ini, Ye Chong ini, apakah Tuan Ye yang membunuh kepala kita dan Yan Gaoshan? Kamu memprovokasi dia. Saat itu, ketika Ye Chong membunuh Yuan Lisan, Li Yuanhong sedang menonton. Adegan pada saat itu membuat Li Yuanhong menjadi bodoh. Dia awalnya berpikir bahwa lebih baik tidak bertemu Ye Chong lagi dalam hidup ini. Tanpa diduga, muridnya yang berpandangan pendek benar-benar memprovokasi Ye Chong. Dengan jarak ratusan meter, Li Yuanhong berlutut, lalu berjalan maju dengan berlutut, dan naik ke atas Ye Chong. Kamu, Tuan Ye, aku tidak punya mata, aku, Li Yuanhong tidak dapat memahami kata-katanya. Ye Chong sedikit tersenyum, apa yang bukankah kamu bilang ingin menghukumku? Bukankah kamu bermaksud ingin menghapusku? Li Yuanhong menamparkan wajahnya 2 kali. Wajahnya bengkak, ini aku kamu punya mata tapi tidak punya mata, tolong ampuni Tuan Ye, jangan bunuh aku. Zhou Yao, manusia serigala dan yang lainnya semua tertegun. Mengapa nama Tuan Ye terdengar begitu akrab? Zhou Yao yang pertama bereaksi, menatap Ye Chong, dan bertanya, kamu tidak mungkin Tuan Ye yang membunuh Yan Gaoshan, kan? Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen. Semua orang tercengang, ini benar-benar kamu. Jadi instruktur kami ternyata adalah Tuan Ye yang kuat seperti Tuhan. Oh, ini Tuan Ye, aku bahkan tidak tahu, sangat penting untuk itu. Mengapa Kapten Pengendara tidak mengatakannya lebih awal? Werewolves, Titans, dan yang lainnya semuanya berseru. Pada saat ini, Li Yuanhong berlutut di sana, menangis, bersujud seperti bawang putih dan memohon agar Ye Chong mengampuni nyawanya. Ye Chong mendengus dingin, kamu magang, kamu telah mempelajari semua keterampilanmu dengan sia-sia, tapi sayangnya moralmu tidak baik. Aku akan memberimu pelajaran untukmu, dan aku akan menghapus keterampilannya. Apakah kamu keberatan? Li Yuanhong tercengang. Melihat nada suara Ye Chong tampak sangat santai, jadi dia menjadi sedikit berani. Dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada Tuan Ye, tolong beri kami wajah Shenhaomen, muridku. Aku akan mendisiplinkannya dengan baik di masa depan, jangan biarkan dia melakukan kejahatan lagi. Tolong jangan hapus dia. Untuk melindungi kekurangannya,
dan lagi pula, prajurit peringkat kuning juga sangat langka. Ye Chong mendengus dingin, beri Anda beberapa wajah untuk Shenhaoman. Berapa nilai wajah sialan itu untuk Shenhaoman? Apakah Anda perlu saya memberikannya? Saya akan menghapusnya. Jika Anda menghentikan saya, jangan berikan saya muka, kan? Li Yuanhong sangat ketakutan, bagaimana mungkin dia berani membantah? Tidak, tidak berani, Tuan Ye. Semuanya terserah Anda untuk mengatur, Anda ingin menghapusnya. Saya setuju dengan kedua tangan, Ye. Chong berkata sambil tersenyum, saya terlalu malas untuk melakukannya, kamu pergi. Oke. Li Yuanhong berdiri saat dia berbicara, berjalan mendekat dan membawa Zhang Xianchao ke Ye Chong. Zhang Xianchao tercengang saat ini, dia menemukan tuannya membela dia, tetapi dia tidak menyangka tuannya akan menghapusnya sekarang. Tentu saja, dia yang harus disalahkan atas semua ini, yang menyuruhnya buta, dan Tuan Ye yang memprovokasi dia. Zhang Xianchao berlutut di tanah dengan plop, persis sama dengan Li Yuanhong barusan, menangis, bersujud seperti memohon. Ye Chong tertawa di dalam hatinya, dia benar-benar layak menjadi murid yang diajar oleh Li Yuanhong. Zhang Xianchao memohon, Tuan Ye, tolong maafkan saya tidak berani lagi, Tuan Ye, tolong maafkan saya, jangan hapus saya. Ye Chong mendengus dingin dan mengabaikannya sama sekali. Zhang Xianchao melirik Li Yuanhong. Selanjutnya untuk dia, Li Yuanhong mengertakkan gigi, meraih Zhang Xianchao, dan mengutuk, kamu bajingan, Tuan Ye sudah sangat berbelas kasih jika dia tidak membunuhmu, kamu berani bertanya begitu banyak. Sial, itu semua kebutaanmu, kata dengan itu, Li Yuanhong menepuk dada Zhang Xianchao dengan telapak tangannya. Dia langsung menghancurkan semua meridian di tubuh Zhang Xianchao. Zhang Xianchao mengeluarkan "oh" dan menyemburkan seteguk darah. Meridian tubuhnya telah dihapuskan, dan dia telah menjadi orang biasa tanpa kultivasi apapun. Zhang Xianchao jatuh ke tanah lemas seperti cairan. Kemudian, Li Yuanhong memandang Ye Chong. Kamu, Tuan Ye, saya telah menghapusnya, apakah kamu masih puas? Ye Chong mendengus, biarkan saya mendengar apa yang dilakukan seseorang di sekte Shenhu Anda, keluarga. Li Yuanhong mengangguk patuh, ya, jangan berani lagi. Pergi, kata Ye Chong. Li Yuanhong mengangguk lagi, lalu membawa orang-orang itu pergi. Tuan, bawa aku pergi. Zhang Xianchao berteriak lemas. Persetan, Tuan, mulai hari ini, kamu tidak ada hubungannya dengan Shenhaoman. Li Yuanhong mengutuk dan pergi dengan getir. Awalnya, dia tinggal di rumah dengan baik, tetapi Zhang Xianchao sialan ini bersikeras untuk memanggilnya. Akibatnya, dia bersujud di depan Ye Chong, dan kepalanya berdarah. Bagaimana Li Yuanhong bisa kehabisan napas, dia langsung menendang Zhang Xianchao, yang telah menjadi sia-sia, keluar dari pintu. Setelah itu, semua orang di sekte Shenhu pergi. Pada awalnya, semua orang di sekte Shenhu datang ke sini dengan semangat tinggi, tetapi sekarang mereka semua pergi dengan putus asa. Wang Zhen juga terkejut dan terdiam. Dia memandang Ye Chong, lalu ke Zhang Xianchao yang berada di tanah seperti genangan lumpur. Dia diam-diam menelan ludahnya, dan berkata dalam hatinya, terima kasih karena tidak terang-terangan menghadapi Ye Chong. Siapa sangka bahwa Ye Chong akan menjadi Tuan Ye yang seperti dewa. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan saluran kedua untuk berurusan dengan Ye Chong, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Orang-orang di saluran kedua semuanya dipukuli oleh Ye Chong seperti ini. Namun, Wudi ini terus menyipitkan matanya, Tuan Ye sangat cakap. Saya telah diajari, saya ingin tahu apakah saya dapat mengambil kembali Zhang Xianchao. Tanya Wudi. Ye Chong mengangkat bahu, saya pikir membuang-buang ruang untuk meninggalkan sampah ini di sini, cepat bawa pergi. Wudi mengucapkan terima kasih, lalu meraih Zhang Xianchao, dan keduanya pergi di bawah kepemimpinan Wang Zhen. Wajah Wudi suram dan dingin, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa,
dia masih percaya bahwa Ye Chong memiliki hormon transformasi di tangannya, dan dia harus melaporkan masalah ini dengan cepat. Setelah orang-orang di saluran kedua pergi, manusia serigala dan yang lainnya bersorak. Semua orang berkumpul di depan Ye Chong. Tuan Ye, jadi instruktur kami benar-benar Tuan Ye. Ye Chong mengangguk dengan bangga. Oh, bagus, instruktur Ye. Apa yang baru saja kamu katakan benar. Bisakah kita dipromosikan menjadi petarung peringkat Huang dalam waktu 10 hari? Ye Chong berkata kepada semua orang, kamu juga telah melihat itu mulai hari ini. Selama kamu mendengarkan saya jamin kultivasi Anda di masa depan tidak hanya berhenti pada prajurit tingkat Huang. Semua orang sangat gembira. Patuhlah, mari kita dengarkan instruktur Ye. Kakak instruktur, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Kitty. Makan, kata Ye Chong. Masa langsung bersorak-sorai. Kemudian, Ye Chong memberi perintah, dan semua orang bubar dan berlari menuju kafetaria. Lao Liu, yang bertanggung jawab atas kafetaria, melihat sekelompok orang bergegas masuk seperti serigala lapar dan ketakutan. Kemudian, semua orang mengubah kafetaria menjadi berantakan dan mengambil semua makanan lezat. Liu tua sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, menangis dan mengutuk. Kamu bajingan tak tahu malu, perampok tak tahu malu, aku baru saja membersihkan dapur, dan seperti ini lagi, kamu tidak membiarkan orang bekerja. Selama makan hari itu, Zhou Yao bersama semua orang. Semua orang sangat senang, dan segala macam lelucon dimainkan selama makan malam. Titan berkata, masih mudah untuk dimakan. Jika kita mengetahuinya lebih awal, kita seharusnya tidak mempertanyakan instruktur Ye, benar, seberapa bagus. Metode pelatihan instruktur Ye, baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Zhou Yao juga sedang makan di dekatnya, semua orang dengan cepat tutup mulut, dan pemandangannya sedikit canggung. Saat ini, Zhou Yao berdiri dan berjalan di depan Ye Chong. Semua orang sedikit gugup, berdasarkan kencing pria botak itu, mereka mungkin bertengkar lagi dengan Ye Chong. Zhou Yao membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, yang mengejutkan semua orang. Yah, aku salah sebelumnya, metode latihanmu benar-benar luar biasa. Bolehkah aku belajar darimu juga? Zhou Yao berkata dengan sedikit malu-malu, bersambung.